Oke, kita bakal bedah sebuah kisah tragis dari Dogiai, Papua. Satu hari yang penuh kekerasan, yang nggak cuma ninggalin duka mendalam buat banyak orang, tapi juga melahirkan dua versi cerita yang benar-benar beda. Jadi ceritanya tuh dimulai tanggal 31 Maret ketika seorang anggota polisi ditemukan meninggal dunia. Dan yang bikin miris, di akhir hari yang sama, 5 warga sipil, termasuk seorang anak kecil dan seorang nenek, juga ikut jadi korban tewas. Nah, kutipan dari saksi mata ini seolah jadi gambaran awal dari simpang siurnya cerita dan kekacauan yang terjadi setelahnya. Terus, gimana sih semua ini bisa sampai kejadian? Oke, kita coba urutkan ya. Semuanya itu berawal sekitar jam 10 pagi dengan sebuah penemuan yang mengejutkan dan akhirnya memicu insiden yang lebih besar. Jadi, begitu jenazah Bribda Edowai ditemukan, polisi langsung bergerak cepat. Tapi menurut saksi mata, gerakan ini jadi semacam penyisiran yang mengerikan banget di kampung-kampung sana. Dan penting banget buat kita ingat, di balik semua laporan dan kronologi ini, ada nyawa yang hilang. Ada manusia yang punya cerita masing-masing. Bayangin ada 5 orang yang meninggal. Seorang nenek yang dalam kondisi lumpuh, seorang anak laki-laki umur 12 tahun, dan 3 orang remaja. Gak cuma itu, ada 3 korban luka parah juga, tapi syukurlah mereka selamat. Salah satunya bahkan masih anak-anak, umurnya baru 11 tahun. Dan salah satu cerita yang paling menyentuh itu dari Yulita Pigai, beliau ini lansia, lumpuh, jadi nggak bisa lari kemana-mana. Tragisnya, beliau tertembak peluru yang nembus dinding kayu rumahnya sendiri. Terus ada lagi Martinus Yobe, bocah 12 tahun. Kata-kata terakhirnya yang terdengar itu, "Aduh mama, usus perut saya." Dia bilang gitu pas lagi berusaha nyari tempat sembunyi. Nah, dari sini ceritanya makin rumit karena muncul 2 versi kebenaran yang kayak langit dan bumi. Kita bakal lihat gimana bedanya keterangan dari polisi sama kesaksian warga di lokasi. Oke, ini bagian yang cukup membingungkan. Polisi sempat bilang kalau foto jenazah Martinus yang viral itu hoaks, foto lama katanya. Tapi klaim ini langsung dibantah mentah-mentah sama keluarganya dan bahkan kepala distrik setempat. Terus, ada juga insiden ancaman yang serius banget. Seorang oknum aparat bilang ke jurnalis dan pejabat lokal, masyarakat harus cepat ungkap pelaku, kalau tidak kami akan meratakan habiskan warga. Belakangan, ancaman ini dikonfirmasi beneran ada, dan ada perwira senior yang sampai minta maaf. Ini dia nih inti perbedaannya. Saksi mata bilang aparat nyerangnya ngawur, membabi buta. Sementara dari pihak kepolisian, pernyataannya beda banget. Kami nggak akan ngapa-ngapain kalau nggak diganggu duluan. Dua gambaran yang sangat kontras kan? Setelah kejadian itu, masyarakat nggak tinggal diam. Para tokoh di sana langsung berkumpul, mereka menuntut jawaban dan tanggung jawab. Akhirnya, perwakilan warga maju dengan 4 tuntutan utama. Intinya, mereka minta keadilan buat semua pihak. Pelaku pembunuhan Bribda Edowai harus diungkap, tapi aparat yang bertanggung jawab atas kematian warga sipil juga harus diidentifikasi dan ditindak. Gimana respon resminya? Pertama, ada permintaan maaf resmi soal ancaman meratakan warga tadi. Kedua, Kapolda janji bakal bentuk tim investigasi independen. Dan yang ketiga, ada langkah konkret. Kapolres Dogiai saat itu langsung dicopot dari jabatannya. Tapi meskipun udah ada beberapa tindakan itu, ceritanya belum selesai sama sekali. Justru yang tersisa adalah ketidakpastian dan segudang pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan-pertanyaan besarnya masih ngegantung. Siapa sebenarnya yang bunuh Bribda Edowai? Terus, apa bakal ada aparat yang diadili atas kematian 5 warga sipil? Dan investigasi yang dijanjikan bakal seindependen apa? Pertanyaan-pertanyaan ini belum ada jawabannya. Jadi, yang bisa kita lihat dari sini adalah sebuah situasi yang sangat rumit. Ada 2 tragedi yang terjadi hampir bersamaan. Dan di tengah-tengahnya, ada masyarakat yang cuma pengen satu hal, kebenaran. Kebenaran yang bisa membawa keadilan bukan cuma untuk satu pihak, tapi untuk semua korban.